Selamat berjumpa dalam Dialog Pastoral Komsos Labuan Bajo. Kita akan berbincang tentang beberapa hal yang sedang viral hari-hari ini, tentunya dalam komunitas Gereja Katolik. 3 topik kecil yang menjadi perbincangan kita kali ini, yaitu Dilexit Nos, Tahun Yubileum, dan Masa Advent. Kalau masa Advent pasti semua sudah sering mendengar, iya kan? Tetapi Dilexit Nos dan Tahun Yubileum itu apa ya? Oke, Sobat Media Komsos, kita akan membahas topik-topik tersebut bersama narasumber kita yang istimewa, Uskup Keuskupan Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi, Festi. Iya, apa kabar hari ini Bapak Uskup? Baik semuanya, dan juga semoga Sobat Komsos Keuskupan Labuan Bajo juga dalam keadaan baik dan sehat. Ya, amin. Baik Bapak Uskup, terima kasih sudah hadir bersama-sama Sobat Media Komsos hari ini. Bapak Uskup, Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik terbaru pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan judul Dilexit Nos, tentang kasih insani dan kasih ilahi hati Yesus Kristus. Ini adalah ensiklik keempat dari Paus Fransiskus yang ditulis pada tahun ke-12 dalam masa kepausannya. Bapak Uskup, apa situasi yang menjadi konteks diterbitkan ensiklik Dilexit Nos ini? Baik, ini sebetulnya salah satu ensiklik yang penting, tapi meskipun menurut beberapa kalangan kurang mendapat perhatian, ya, seperti misalnya Laudato Si yang benar-benar sangat viral dan menjadi bagian dari gerakan banyak orang, bahkan bukan hanya dalam kalangan gereja. Kemudian juga ada ensiklik Fratelli Tutti, itu juga mirip dengan Laudato Si, lalu kemudian Dilexit Nos. Jadi ketika ensiklik ini muncul, sebenarnya itu mengejutkan karena waktu itu kan gereja juga, terutama gereja universal, sedang mengadakan itu finalisasi dari sinode universal di Vatikan, toh. Jadi banyak yang berkumpul dan kemudian muncullah ensiklik ini. Memang mengejutkan juga, dan lebih mengejutkan lagi karena dibandingkan dengan 2 ensiklik sebelumnya tentang Laudato Si dan Fratelli Tutti itu yang lebih karakternya sosial, tapi kali ini Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik yang karakternya sangat spiritual. Jadi dia sebetulnya ingin memberi fondasi yang kuat dalam masa pontifikalnya ini, dengan baik perhatiannya pada aspek sosial, aksi, tetapi kemudian dia memberi satu fondasi yang lain sangat spiritual. Dilexit Nos yang berbicara tentang kerahiman hati Tuhan dan memandu kita untuk menemukan kembali kekuatan manusia yang sedang hilang menurut dia, yaitu hati kita, begitu. Baik, kemudian gagasan-gagasan penting apa yang mau disampaikan oleh Paus dalam ensiklik ini? Dalam ensiklik ini sebetulnya kalau dalam pemahaman saya itu semacam jembatan antara yang sudah dilakukan sinode universal dengan sejumlah poin-poin penting di sana, dan juga kita sebentar lagi akan menyambut tahun Yubileum 2025 yang akan dibuka malam Natal Desember yang akan datang. Jadi Dilexit Nos itu adalah sebuah jembatan untuk menghubungkan perjalanan gereja, sebagai perjalanan bersama sinode di satu pihak, dan di pihak lain tahun Yubileum itu adalah warna dasarnya adalah rekonsiliasi dan bagaimana kita merasakan pembebasan, kemerdekaan yang datang dari Tuhan, dan semuanya itu bersumber dari hati Tuhan yang penuh belas kasih. Jadi dia ingin menjembatani 2 peristiwa ini sehingga kita gereja dan tentu juga semesta umat manusia seluruhnya bisa berjalan bersama untuk menemukan semangat rekonsiliasi, semangat pembebasan, saling memaafkan, dan melupakan hal-hal buruk lah di dalam kehidupan ini. Ya, baik Bapak Uskup, lalu pesan dan sikap hidup seperti apa yang mesti dibangun oleh umat Katolik dewasa ini? Kalau kita kembali kepada spiritualitas yang ditampilkan di dalam Dilexit Nos itu, ya sebetulnya sikap-sikap keugaharian, kesederhanaan, ketulusan, makna-makna yang
dianggap, yang kita anggap itu tempatnya itu dalam hati kita. Kasih sayang, memaafkan, begitu, rekonsiliasi. Nah mungkin ini aspek-aspek yang memang hilang, tergilas oleh apa yang dia katakan misalnya di Laudato Si. Kerusakan lingkungan, pembangunan yang masif, kerakusan dan sebagainya itu. Jadi di dalam Dilexit Nos ini dia menawarkan satu perspektif yang lebih spiritual gitu. Jadi kita diajak untuk masuk kembali ke dalam hati kita, tempat di mana manusia menyimpan banyak sekali harta yang berharga di sana, tapi yang sedang hilang juga sebetulnya. Jadi dia ingin kita bukan hanya flashback, tetapi menemukan kembali, melakukan fitrah, perjalanan pulang ke dalam hati kita masing-masing. Ya. Baik. Wah, luar biasa Bapak Uskup. Sobat Media Komsos, ensiklik Dilexit Nos ini menekankan tentang kasih manusiawi dan kasih ilahi dari hati kudus Yesus Kristus. Ada 5 bab yang lebih dari 100 halaman dalam Dilexit Nos ini. Tentu ini menjadi bahan yang menarik untuk Anda baca dan Anda dalam mungkin sebagai bahan rekoleksi atau retret bersama keluarga atau mungkin bersama komunitas Anda dimanapun Anda berada. Baik Bapak Uskup, kita beralih ke topik berikutnya, yaitu tahun depan, tahun 2025 kita merayakan tahun jubileum. Nah, Paus Fransiskus mengangkat tema tentang peziarah harapan. Bapak Uskup, apa makna perayaan ini? Makna perayaan ini tentu sebuah ajakan kembali dari gereja yang tidak selalu datang ya, tidak selalu datang. Tahun jubileum ini kan tidak setiap kali, jadi ini adalah tahun yang istimewa dan dengan tahun ini Paus Fransiskus mengajak kita untuk membangun kembali semangat rekonsiliasi. Karena tadi bertolak dari pengalaman kerusakan yang sedang menghinggapi kehidupan manusia, kerusakan manusia dengan alam, kerusakan hubungan dengan Tuhan, kerusakan hubungan antara sesama, dengan berbagai macam alasan dan dampak-dampaknya yang tentu merugikan kehidupan itu sendiri. Jadi dia ingin membawa kita kembali kepada semangat rekonsiliasi, saling memaafkan, dan tentu di ujungnya agar kita bisa merasakan belas kasih Tuhan dan belas kasih di antara sesama kita. Jadi itu tahun jubileum itu adalah tahun di mana kita melupakan ya, kalau Tuhan melupakan dosa-dosa kita, kita juga diajak untuk melupakan hal-hal buruk yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita karena relasi sosial atau hal-hal lain yang kita alami gitu. Ya. Baik, Bapak Uskup, lalu apa yang dapat keuskupan dan juga umat lakukan dalam mengisi tahun jubileum ini, Bapak Uskup? Ya, untuk tingkat keuskupan karena tingkat gereja universalnya akan dibuka malam Natal itu, tentu nanti ada sejumlah program juga di tingkat keuskupan untuk mengisi tahun jubileum ini. Nanti pasti akan tim pastoral keuskupan nanti dan bersama komunitas-komunitas, paroki-paroki, dan ini kita menjadikan tahun jubileum ini sebagai tahun gerakan atau berjalan bersama juga sebagaimana semangat gereja sinodal yang dicetuskan oleh Paus Fransiskus juga ya. Baik Bapak Uskup, semoga tahun ini menjadi tahun penuh rahmat bagi umat seluruhnya dan khususnya bagi umat di Keuskupan Labuan Bajo, Bapak Uskup. Dan akhirnya Bapak Uskup, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent. Silakan memberikan sapaan dan juga ajakan bagi umat untuk mengisi persiapan Natal ini. Ya, saya kira Adventus meskipun kita selalu merayakannya, pasti selalu ada yang baru, selalu ada yang unik karena kita merayakan itu dalam konteks dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau kita di Keuskupan Labuan Bajo karena ini keuskupan baru, tentu maknanya juga pasti unik, pasti berbeda. Jadi kita merayakan Adventus pertama kali sebagai sebuah gereja lokal yang baru. Nah, dan tentu pasti ada banyak sukacita di sana. Kita menantikan kelahiran Kristus, tetapi di balik itu juga ada pesan-pesan. Sepanjang waktu ini November dan Desember ada banyak pengalaman. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan ekologi, lingkungan, erupsi gunung berapi, banjir dan mungkin hal-hal yang fatal-fatal yang lainnya. Dan tentu dalam masa Adventus ini kita diajak untuk membangun satu pendekatan
pendekatan dalam petik tanda petik pendekatan keselamatan, pendekatan yang menyelamatkan di antara kita. Jadi kita dengan alam, kemudian sesama kita terutama dalam relasi sosial itu Adventus ini harus menjadi momentum bagi kita untuk menempatkan hidup kita sebagai sebuah arena di mana kita memperjuangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyelamatkan. Pendekatan kita kepada alam juga harus kita ubah, karena ya kalau kita lihat Flores ini itu ternyata pulau yang sangat rawan dengan bencana. Jadi pendekatan kita kepada alam juga harus kita rubah. Pendekatan yang lebih apa istilahnya, ramah terhadap alam, ya. Bukan dalam perspektif eksploitatif, kemudian pembangunan yang berlebihan yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan. Jadi kita harus memperbaiki cara pandang kita, pendekatan kita terhadap alam, tapi juga dengan sesama kita. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Uskup untuk sapaan dan juga ajakannya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Besti untuk kesempatan ini, dan terima kasih juga untuk semua saudara dan sobat pendengar Komsos Keuskupan Labuan Bajo dan seluruh tim yang sudah bekerja. Iya, terima kasih. Baik, Sobat Media Komsos, demikianlah dialog pastoral kita kali ini. Mari mengisi masa Advent dengan banyak kegiatan rohani dan mendatangkan berkat bagi diri dan juga bagi sesama, juga bagi alam dan lingkungan kita. Saya Vesti undur diri, sampai jumpa pada acara berikutnya.